Ya, pertanyaan parenting malam ini, Pak, bagaimana jika anaknya sudah mengenal bapaknya bahwa tidak ada figur bapak yang baik, tapi bapak juga tidak ada pendekatan yang baik kepada anak. Di mata seorang anak, bapaknya tidak pernah sesuai dengan pembicaraannya, mengecewakan, selalu berpikir negatif dan cenderung memojokkan dalam setiap peristiwa. Menurut Bapak, komunikasinya bagaimana? Ya, bapaknya nggak sadar-sadar, malah selalu menyalahkan. Anak nggak ada figur bapak, bapaknya juga nggak mendekati. Berarti kan ini bapaknya nggak bertobat. Ya, bapaknya bapak yang salah. Namanya toxic father. Ibunya single parent mungkin lebih baik. Misalnya bapaknya mati atau kabur. Jadi daripada ada di rumah tapi meracuni, namanya toxic parenting. Ya, tapi kan dia belum mati, Pak. Masa disuruh mati? Doain kena COVID. Cerai, nggak boleh, Pak. Mati nggak mati-mati, Pak. Kalau saya doakan mati, nanti saya malah mati duluan, Pak. Kan orang kecewa mati duluan katanya. Jadi memang ya itulah menikah ya, sekali seumur hidup. Kalau sudah pasangannya meninggal, boleh menikah lagi. Masalahnya kan dia nggak meninggal-meninggal gitu ya. Itu kalau pernikahan. Nah, parenting juga begitu. Kalau bapaknya nggak ada, single parent lebih mudah single parent daripada ada tapi meracuni. Yang paling bagus memang double parent. Ayah baik, ibu baik. Ayah ibu, figur ayah, figur ibu. Makanya dalam buku nih, sambil iklan buku terus nih ya malam ini. Otak yang maksimal. Otak yang maksimal ini juga ilmunya sebagian saya ambil dari Gerard Edelman. Siapa itu Gerard Edelman? Pemenang Nobel mengenai otak maksimal. Jadi kalau referensinya pemenang Nobel, udah saya jamin ilmunya nggak mungkin salah. Bukan ilmu dari penglihatan, dari katanya, atau dari cerita siapa lagi. Enggak, pemenang Nobel. Otak yang maksimal bukan hanya IQ. Ya, itu IQ itu kan ilmu lama. Otak yang maksimal, kalau Gerard Edelman banyak. Di antaranya apa? Keseimbangan otak, kiri dan kanan. Nah, Gerard Edelman ini didukung sama Ted Herman dan Ned Herman, yang banyak menulis buku mengenai keseimbangan otak. Otak kiri, otak kanan. Otak depan, otak belakang. Ya. Nah, keseimbangan otak, menariknya bagi saya, Gerard Edelman adalah, itu finishing touch-nya adalah keseimbangan ayah dan ibu. Memang keseimbangan otak itu bisa dilatih juga dengan olahraga keseimbangan. Makanya anak TK meniti papan, anak SD naik sepeda, semua olahraga keseimbangan itu menyeimbangkan otak. Ya, keseimbangan otak juga bisa dilatih dengan mengubah kebiasaan. Biasa buka pintu pakai tangan kanan, sekarang ganti tangan kiri. Biasa menulis pakai tangan kanan, kenapa nggak pakai tangan kiri? Wah, kidal nggak sopan, itu kan Indonesia. Di Eropa banyak orang menulis pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Saya bisa melukis tangan kanan, saya bisa melukis tangan kiri. Nah, itu keseimbangan otak. Tetapi yang paling sempurna menyeimbangkan otak itu figur ayah, figur ibu. Jadi anak single parent bisa hebat nggak? Oh bisa. Tapi begitu dua-duanya mendidik dengan lebih bagus lagi, jadi figur, dia akan lebih hebat lagi. Nah, kalau single parent lebih gampang. Misalnya bapaknya mati, ya, atau bapaknya kabur, carikan bapak rohani. Timotius ada bapak rohani, namanya Paulus. Samuel punya bapak rohani, namanya Imam Eli. Raja Yoas yang hebat, 40 tahun memerintah, bapaknya mati dalam kudeta. Tapi Raja Yoas punya bapak rohani, namanya Imam Yoyada. Jadi kalau bapaknya nggak ada, bisa ada bapak rohani. Nah, sekarang bapaknya ada, Pak, mendem, Pak, pulang bawa pelacur, Pak, mau pulang mabuk, Pak, botolnya menggepruk anak, Pak. Wah, pokoknya nih saya anggap aja nih bapaknya lebih sadis lagi dah gitu ya. Nggak sadar-sadar, Pak, apalagi deketi, Pak. Wah, ditendang itu anaknya, Pak, dimaki-maki, digoblok-goblokin gitu. Nah, tentu anak akan terluka. Anaknya bisa hebat nggak? Bisa. Daud itu berkata, Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi kenapa Daud hebat? Karena ayatnya masih koma, belum titik. Mazmur 27:10, ayahku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi anak-anak yang tidak mendapat pengasuhan dari ayah, wajib hukumnya mendapat ayah, bapa rohani, bapa di sorga.
Seperti kitab Korintus berkata, jauhkanlah dirimu dari yang najis, maka aku, hanya huruf besar Tuhan, akan menjadi bapakmu dan engkau menjadi anak-anakku. Maka anak-anak yang terluka hatinya oleh bapaknya toxic father, menjadi racun, kata-katanya racun, kalimatnya racun, ya, merusak gambar diri anak, malah anaknya digoblok-goblokin, nggak dianggap nggak berguna, dan sebagainya, kata-katanya negatif, maka anak itu harus kenal Tuhan. Supaya nanti anak tidak benci bapaknya. Benci bapaknya, otak kirinya tidak bagus. Benci ibunya, otak kanan tidak bagus. Jadi kalau anaknya benci bapaknya, maka begitu dia lahir baru, dia berganti bersyafaat buat bapaknya. Nah, sekarang kalau anaknya belum lahir baru, maka ibunya harus bikin anaknya lahir baru. Dan nanti ibunya nggak boleh kepahitan sama suaminya. Ibunya harus mengajak anaknya bersyafaat buat suaminya, buat bapaknya si anak, sehingga yang muncul adalah belas kasihan. Ketika anak benci, orang yang benci, memorinya tidak bagus. Orang yang marah emosi, logikanya nggak bagus. Sudah emosi, benci lagi, nggak punya logika, nggak punya memori. Bodohnya minta ampun. Jadi orang itu kalau marah-marah emosi, logikanya nggak bagus. Kecewa kepahitan, memorinya nggak bagus. Ya, nah ini ilmunya Gerard Edelman, ya, yang mengenai otak maksimal. Makanya anak yang penuh cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, itu otaknya luar biasa. Begitu sukacita, endorfin. Damai sejahtera, serotonin. Cinta kasih, melatonin. Ini semuanya membuat otak super maksimal. Begitu penuh cinta, memorinya luar biasa. Ibu pernah nggak dicintai sama pacar yang pertama? Dan ibu cinta banget sama dia. Maka memorinya bagus banget. Ibu masih ingat kan dicium pertama kali sama pacar yang pertama? Ingat nggak? Coba ibu merem aja sebentar ya. Sebentar berapa detik aja. Ingat nggak dicium sama pacar yang pertama? Waduh, ingat. Begitu nggak pakai merem aja ingat sama pacar pertama. Kenapa? Cinta. Itu memorinya bagus banget. Jadi begitu ada cinta, makanya anak itu perlu merasakan cinta. Nah sekarang gimana masalahnya Pak? Kalau ada cinta, suaminya toksik, bapaknya toksik. Nggak ada pilihan lain. Lahir baru. Supaya anak merasakan cinta kasih Tuhan. Nah, kalau anak benci bapaknya, otak kiri nggak bagus. Anak kecewa, memori nggak bagus. Anak emosi, logika nggak bagus. Tapi diganti nih, dia lahir baru, dia kasihan sama bapaknya. Aduh, papaku belum lahir baru. Aku berdoa, Tuhan, jamah hatinya. Belas kasihan. Ada apa dengan belas kasihan? Belas kasihan itu fondasi terkuat dari kecerdasan spiritual. Jadi kalau bicara mengenai multiple intelligences, mengenai otak yang maksimal dalam buku kuning ini, maka kecerdasan yang paling penting itu adalah kecerdasan spiritual. Nomor 2, kecerdasan emosi. Makanya kalau ini digabung jadi satu, namanya ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Nah, ESQ itu fondasi terkuatnya itu belas kasihan. Makanya ingat nggak firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang banyak, digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar, kasih. Kasih itu apa sih? Panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Jadi bahkan ada ayatnya, Allah itu kasih. Jadi esensi Allah cuma 3, kasih, benar, dan kudus. Nah, kasih ini luar biasa. Makanya anak-anak yang mengalami toxic father atau toxic mother, tapi kebanyakan toxic itu father ya. Maka dia harus merasakan kasih Bapa. Ya. Itu nggak ada pilihan lain. Ya, walaupun mungkin kalau psikolog agak ada, tapi saya memposisikan diri saya bukan sebagai psikolog ya. Saya belajar psikologi, saya belajar neuroscience, saya belajar mengenai otak, saya belajar mengenai behavior, maka jadi seorang coach di Metro TV. Tapi saya memposisikan diri saya hamba Tuhan. Maka bagi saya solusi tertinggi adalah firman Tuhan. Walaupun saya senang dengan hal teknis, hal-hal ilmiah, assessment, segala sesuatu ada dasarnya. Tapi ketika masalah itu utamanya adalah solusi itu pada prinsip firman Tuhan. Termasuk juga sebenarnya kenapa mendidik anak itu harus unik sesuai dengan temperamen dasarnya. Karena firman Tuhan mengajarkan Mazmur 139 bahwa anak itu ditenun oleh Tuhan. Anak itu unik. Maka parentingnya harus unik. Jadi tetap sebenarnya itu digali dari prinsip firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati.